Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Roberto Carlos Mangunsong, saya dari kelas 2 TRKB dengan NIM 2356301058. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan laporan pertemuan 12 tentang data room database. Pada materi kali ini, terdapat tiga komponen utama, yaitu entity class, DAO, atau Data Access Object, dan database class. Mungkin kita bisa langsung masuk saja ke programnya. Pertama, kita harus membuat sebuah kelas atau fragmen yang mana akan dijadikan layout untuk penginputan database atau pengambilan database. Untuk layout yang saya menggunakan layout fragmen profil. Pada layout ini saya menggunakan toolbar, baru ada material card view yang mana berisi nama, email, dan password, serta button daftar untuk menyimpan semua data yang sudah kita input tadi. Langsung saja kita ke dalam langkah pertama yang kita harus lakukan, yaitu membuat sebuah package yang bernama data. Kemudian di dalam data ini kita buat lagi paket yang bernama DAO dan entity. Dengan cara membuat new, baru kita tambahkan lagi paket ke dalamnya. Tapi kita hapus dulu jika ingin membuat beda package. Yang pertama kita harus buat yaitu user entity. User entity ini berisi atribut-atribut pada tabel yang akan kita gunakan. Pertama kita buat nama tabel user, baru primary key-nya kita mulai dari 0, dan atribut yang lainnya seperti nama dengan jenisnya string, email string, password string. Kemudian kita membuat user DAO. User DAO ini berisi query-query yang akan kita gunakan nanti di dalam package-nya, di dalam activity atau fragmennya maksudnya. Jangan lupa kita import DAO, baru insert, gunakan query untuk menggunakan query ini, dan mengambil dari tabel user entity. Lalu ada query insert untuk memasukkan data ke dalam semua data ke dalam tabel. Lalu ada query untuk mengambil data ini untuk pengecekan pada saat kita login. Pada saat login. Kemudian kita membuat app database. Ini berfungsi untuk menghubungkan kedua ini. Nanti kita bisa, jika membuat instance baru, kita tinggal membuat kelas baru dengan entity yang sama. Berikut adalah kodenya. Ini juga membuat database. Nanti kita akan memanggil kelas ini sebagai cetak birunya untuk membuat objek baru. Kemudian kita langsung masuk ke, oh ya, tidak lupa kita mengaplikasikan ini ke dalam build grade project, yaitu untuk menggunakan DevTool KSP. Kita gunakan yang ini, baru di sini juga pada bagian yang 4 baris ini. Room version, implementation, room version ini, KTS, dan KSP Android Room Compiler Room version. Dan juga ini, id com.google.dev.ksp. Lalu kita sinkronisasikan project kita. Kemudian kita masuk ke fragment profil. Ini untuk layoutnya, sudah dibahas tadi. Kemudian kita masuk ke fragment profil. Mana fragment profil? Profil fragment. Yang pertama kita buat, jangan lupa kita membuat binding pada fragment ini.
agar kita bisa menggunakan semua komponen-komponen yang ada pada layout-nya secara mudah. Kita gunakan ini, jangan lupa, dan juga ini pada view. Lalu kita di sini memberi nama pada toolbarnya, toolbar, dengan judul registrasi dan masukkan data yang diperlukan. Dan untuk memanggil database yang sudah kita buat tadi di sini, data, kita gunakan syntax ini untuk membuat variabelnya dari database. Dari app database dengan nama variabelnya db. Kemudian db kita gunakan inisialisasi database dan kita gunakan query yang ini, maksudnya untuk di query yang ini di dalam get instance di sini. Lalu pada button ini, button yang tadi, pada button daftar ini kita beri nama btn daftar. Nanti jika kita sudah menginput setiap dari 3 baris yang kita butuhkan seperti nama, email, dan password, nanti setelah kita tekan daftar ini, maka akan data yang sudah diketik tadi akan tersimpan ke dalam database. Database. Pertama kita berikan variabel dan kita ambil nilai-nilai dari tempat yang sudah tadi kita inputkan dengan ID, et nama, et email, dan et password. Dan kita beri nama variabelnya nama, email, dan password. Dan kita ubah ke string. Setelah itu kita cek apakah ketiga baris tadi sudah diisi seperti nama, email, dan password. Jika tidak, maka akan keluar toast atau pemberitahuan bahwa itu harus diisi. Maka sebelum itu semua terisi, database tidak akan tersimpan. Jika sudah terisi semuanya, maka akan semua data tadi akan tersimpan. Semua data tadi akan tersimpan ke dalam database user. Ini kita lihat dari sini baru user entity dengan name, email, password. Dan kita panggil variabel kita yang sudah kita inisiasi, kita gunakan user DAO, lalu kita gunakan query insert untuk memasukkan data-data yang sudah tadi kita ambil ke dalam database kita atau ke dalam tabel. Jika sudah berhasil, maka akan keluar input toast ini. Pendaftaran berhasil, silakan login untuk masuk ke aplikasi. Kemudian di sini ada override on the destroy view untuk menghilangkan semua yang sudah kita inputkan tadi. Misalnya nama sudah kita isi. Lalu kita masuk ke user DAO ini. Kita di sini select bintang from user untuk menampilkan semua data yang sudah ada di dalam tabel. Ini untuk memasukkan data, dan ini untuk mengambil data dan kita cek ke dalam login. Untuk login ini bisa kita lihat, kita jangan lupa binding, kita ambil database-nya dari app database, dan jangan lupa kita seperti ini, kita inisialisasi, ambil data, dan ini jika kita pencet tombol login pada bagian login ini. Login, nanti kita akan ngecek data itu dari dalam tabel dengan query seperti ini. Ada login, jika dicek dulu apakah itu sudah terisi atau belum. Jika belum, maka akan keluar output ini, email dan password terlebih dahulu.
Dan kemudian ada life cycle ini scope untuk mengecek apakah benar data yang sudah diinputkan tadi dengan tabel yang sudah kita miliki. Jika password benar, maka akan keluar login berhasil dan masuk ke dashboard. Dan jika salah, maka akan keluar output username atau password salah. Mungkin kita langsung saja ke dalam demo aplikasinya. Oke, berikut kita akan memulai demo aplikasinya. Pada demo kali ini akan dimulai dalam splash screen dan activity welcome. Kemudian kita masuk ke menu registrasi untuk mendaftarkan akun kita. Kita masukkan nama, misalnya Doni. Masukkan emailnya doni@gmail.com. Kita gunakan password ABC. Kita pilih daftar. Lihat, di sini sudah berhasil akun kita masukkan dan data tersebut akan masuk ke dalam tabel yang sudah kita buat tadi. Ini Doni dengan password ABC. Dan jika ini kosong, kita pilih daftar, maka akan keluar isi semua kolom. Nah, setelah itu kita masuk ke activity login untuk mengecek apakah data yang sudah kita masukkan tadi ke dalam tabel bisa dimasukkan ke dalam, dicek ke dalam menu login ini, doni@gmail.com, dan passwordnya ABC. Login berhasil. Nah, login sudah berhasil dan kita bisa mengakses menu-menunya. Seperti top up, oke, sama, burung datar, profil, oke. Kemudian jika kita memasukkan username yang salah, maka username atau password salah, disuruh kita memasukkan ulang lagi sampai benar. Sekian untuk laporan pertemuan 12 kali ini. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.